Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Rian PHRS. Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini, saya ingin membawakan kabar yang amat sangat luar biasa. Yang mungkin sebagian besar teman-teman nanti akan kaget mendengar kabar ini. Jadi begini teman-teman, ternyata ini yang cerita adalah Buya Qurtubi Jailani. Beliau adalah ulama karismatik dari Banten, salah satu ulama yang disegani di Banten. Dan beliau adalah dahulu ketika Front Pembela Islam masih berdiri, sebelum dibubarkan oleh rezim ini, beliau adalah imam FPI Banten. Sekarang beliau jadi salah satu pimpinan di Front Persaudaraan Islam Pusat. Jadi pimpinan pusat di Front Persaudaraan Islam. Yang notabene mereka juga sama-sama FPI, jadi hanya ganti nama saja. Nah, yang menariknya teman-teman, ternyata Imaduddin Usman Al-Bantani ini ternyata adalah mantan Ketua DPC FPI Kecamatan Kresek. Jadi Ketua DPC Front Pembela Islam Kecamatan Kresek, Banten. Kenapa sekarang Imaduddin malah justru sering menyerang Habib Rizik dan Habib-Habib yang lain tentunya? Ternyata dikabarkan oleh Buya Qurtubi Jailani, ini ada motif, diceritakan kronologinya dulu ya. Ternyata dahulu ketika Imaduddin menjadi ketua DPC Front Pembela Islam Kecamatan Kresek itu mendatangi Buya Qurtubi Jailani sebagai imam dari FPI Banten untuk didukung karena akan maju menjadi calon bupati yang ada di Banten. Saya nggak tahu kabupatennya apa, tapi dia ingin maju sebagai calon bupati dan ingin minta dukungan terhadap Buya Qurtubi Jailani karena memang perkembangan Front Pembela Islam di Provinsi Banten itu sangat amat pesat. Jadi paling pesat perkembangan Front Pembela Islam itu di Provinsi Banten. Sampai menyentuh ke tingkat desa itu hampir kesentuh semua. Hanya 2 kecamatan yang belum pada waktu itu. Jadi seluruh Provinsi Banten sudah tersentuh sampai tingkat desa, tingkat posko, hanya 2 kecamatan. Nah, salah satu kecamatan yang belum tersentuh FPI, artinya secara sampai ke desa, itu adalah kecamatan yang diketuai oleh Imaduddin Usman Al-Bantani. Akhirnya Buya Qurtubi itu menyanggupi untuk mendukung Imaduddin ini asal dengan syarat bahwa dalam jangka waktu 1 bulan Buya Qurtubi meminta agar Imaduddin bisa membangun FPI satu saja tingkat desa itu terbentuk kepengurusannya. Jadi namanya waktu itu BPRA atau apalah. Intinya tingkat desa ada kepengurusan di satu kecamatan Kresek itu. Namun seiring berjalannya waktu dan itu pun Imaduddin menyanggupi karena dia tahu peluang ketika nanti didukung oleh FPI Banten, tentu FPI Banten akan total mendukung dia sebagai bupati. Di dalam benaknya seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata dalam jangka 1 bulan sampai 3 bulan sekalipun, satu pun dia tidak bisa membuka kepengurusan di tingkat desa. Satu pun tidak bisa. Nah, akhirnya sudah itu berlalu. Akhirnya FPI tidak mendukung. Karena selain dia tidak memenuhi syarat, ternyata Buya Qurtubi dapat bocoran bahwa perilakunya, akhlaknya itu kurang bagus. Akhirnya dikasihlah surat teguran
oleh FPI Banten. Surat teguran, terus itu tidak diindahkan, akhirnya dipecatlah Imaduddin. Walaupun pemecatannya menggunakan akhlak. Katanya FPI memecat dia, tapi dengan mendatangi Imaduddin dan membuat surat pengunduran diri agar Imaduddin mau mengundurkan diri. Jadi bukan Imaduddinnya mundur secara sukarela ya, tapi diminta oleh FPI untuk memundurkan diri. Begitu kira-kiranya. Kurang lebih ceritanya ya. Nah, bagaimana videonya? Kita saksikan video Buya Qurtubi yang satu ini. Ada salah satu oknum pengurus di Kecamatan Kresek pada tahun 2016 dengan luar biasanya Kabupaten Tangerang yang pada saat itu juara tingkat nasional pada saat di Munas di Bekasi dan waktu Munas di Megamendung. Pada tahun 2016 ada pengurus Dewan Pimpinan Cabang Kecamatan Kresek diantar dengan Ketua DPW Kabupaten Tangerang Habib Hasan, begitu pula dengan pengurusnya Habib Muhammad, datang ke rumah Al-Fakir. Ini sekaligus mengklarifikasi info-info yang beredar. Sekelumit saja, datang ke rumah Al-Fakir, minta diizinkan untuk nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Nyalon bupati di Kabupaten Tangerang. Kenapa? Karena memang suara FPI di Kabupaten Tangerang ini bukan hanya sudah tingkat desa, sampai tingkat posko. Karena Al-Fakir selalu melihat seorang pemimpin harus tahu peta. Kecamatannya ada 29. Yang baru di tingkat kecamatan ada 2, Gunung Kaler dan Kecamatan Kresek. Di Kecamatan Kresek ada 9 desa. Ada 9 desa. Ini orang yang mau nyalon bupati selama 1 tahun lebih menjadi ketua DPC tidak bisa membuat satupun DPRA, tapi ingin nyalon bupati. Lanjut, jangan. Ini babnya bab begal nasab, kesananya nih panjang. Ini kan baru kali ini saya buka, karena ini sangat luar biasa. Akhirnya, karena di FPI itu adalah bukan tempat untuk mencari uang, dan FPI tidak biasa menyampaikan proposal kepada DPRD, kepala dinas, bupati. Biasa mau bikin pondok mandiri masing-masing, kecuali umat yang peduli. Tidak membuat proposal kepada instansi-instansi pemerintah atau yang mengikat. Jadi kalau cari duit, cari proposal di FPI, salah tempat. Datanglah, diantar dengan Habib Hasan, ditantar dengan Habib Abdurrahman, almarhum Habib Muhammad, Syekh Daburan, dan lain-lain. Maka kata Al-Fakir, memang suara kita bagus, bahkan calon bupatinya saja pengen ketemu Al-Fakir. Namun Al-Fakir dalam urusan politik ini biasanya hati-hati. Akhirnya Al-Fakir mensyaratkan, insya Allah dari jalur independen didukung, tapi dengan catatan buktikan 1 bulan ini Anda mampu membuat DPRA 1 saja di tingkat desa kamu. Apalagi dalam jangka 2 bulan 9 desa di Kecamatan Kresek. Singkat cerita, sepakat dulu, pulang. Dalam jangka 3 bulan tidak mampu membentuk 1 DPRA pun. Melihat dari akhlak-akhlak yang kebiasaannya, oh ini mau memanfaatkan FPI. Sehingga Al-Fakir perintahkan kepada Habib Hasan, jangan sampai ormas FPI dimanfaatkan oleh kepentingan orang. Betul? Mengambil keputusan. Diambillah keputusan, maka tidak direstui untuk nyalon bupati Kabupaten Tangerang. Karena tidak mencukupi syarat. Tidak mencukupi syarat. Artinya jangan ngurus 1 kabupaten, 1 desa aja nggak bisa bikin DPR. Dari situlah mulai. Singkat cerita, terjadilah Pilbub Tangerang. Setelah Pilbub Tangerang,
terjadi 2019. Sebelum 2019 imam besar kita masih di Mekah, ini orang suka gibah terhadap imam besar. Akhirnya diberikan surat teguran melalui Sekda Burhan almarhum, melalui Ustadz Ra'ub Cikupa. Karena pada saat itu Al-Fakir sebagai imam daerah, Kiai Fahrus sebagai ketua DPRD, ketua DPD Tanfidi ditegur melalui DPW. Sampai 3 kali teguran karena masih sopan, maka ini sudah tidak bisa dibiarkan. Kalau sudah menghina imam besar, walaupun beliau tidak tahu, kita tidak terima. Karena beliau kita tahu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa, raga, harta sampai detik ini luar biasa bagi Al-Fakir. Belum melihat seseorang yang lillahi ta'ala dalam perjuangan. Dengan resiko di penjara, resiko segala macam. Fitnah di luar, mereka yang tidak tahu, tapi Al-Fakir tahu, semakin tambah mahabbah dan tambah iktidak. Akhirnya dibawakan surat. Jadi begitu adat Al-Fakir. Orang mau dipecat, itu masih sopan kita. Disodorin surat pengunduran diri. Itu memang di FPI seperti itu. Jadi kalau ada, saya tidak mengundurkan, saya tidak dipecat, tapi saya mengundurkan diri. Itu proses kita menyodorkan surat. Lebih baik Anda mengundurkan diri. Akhirnya mengundurkan diri. Semakin kesini semakin gila. Pertama saya doakan mudah-mudahan Allah segera kasih taufik hidayah. Segudang dalil. Fa'amad dalul mudillul mutakabbirul anid. Fa'ida'atatu dalail wal barahid. Takabbaru anil haq. Wa ajjaba binafsihi wa ra'yih. Bal qala wa in aftal muftun. Wa in aftal muftun. Wa in aftal muftun. Wal iyadu billah. Kalau orang sudah sesat, menyesatkan, takabur, sombong, keras kepala, jika didatangkan dalil, minta dalil, dikasih dalil, minta debat, disiapkan, bukannya taslim, malah tambah sombong, tambah nangtang kesana kemari. Betul? Wa ajaba binafsi warai. Dan bangga dengan dirinya, bangga dengan pendapatnya. Ulama yang hidup dari mulai Al-Imam Ubaidillah sampai kepada ulama masa kini, semuanya ditentang. Kenapa? Siapapun ulama yang berfatwa bima la tahwa nafsuhu, dengan fatwa yang tidak sesuai dengan keinginannya, karena sudah menyatakan wa in aftal muftun, sekalipun para mufti berfatwa tetap akan ditolak. Jadi orang yang semacam ini sudah tidak perlu dikasih dalil, tapi pertama cukup didoakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ke jalan yang benar. Dan Allah Maha tahu orang yang dicap tidak akan mendapatkan hidayah jika memang dalam iradatmu, dalam takdirmu dia akan terus menyesatkan umat, tidak akan mendapatkan hidayah. Jadikanlah ia ibrah untuk umat yang sekarang ini dan umat yang akan datang. Amin. Allahumma atil umrahu wa atil faqrahu wa aridhu lil fitan. Ya hayyu ya qayyum waj'alhu ibratan lana wa liman ba'dana ya dzal jalali wal ikram ya jabbaru ya qahar ya jabbaru ya qahar ya sadidal batsi ya jabbar ya qahar ya qahar ya hadi ya khabiru ya mubin ya allamal ghuyub. Amin ya rabbal alamin. Jadi hanya hidayah dan ibrah. Dalil udah dibawain sama Habib Arif, ribuan dalil. Al-Fakir sudah nyusun kitab Ihyaul Mauta. Jadi bohong besar jika dikatakan gelap 550 tahun. Ini bakal jadi viral lagi. Ini bakal difitnah lagi. Bagi Anda seorang kiai, bagi Anda yang disebutkan ustadz, daripada Anda berkomentar di YouTube, berkomentar di media sosial, datang Anda ke rumah Ana, kita berdiskusi dalil dengan dalil. In kana indaka dalilun yadullu ala sihhati da'wakum fa ana usallimu wa ila fala. Jika kamu punya dalil yang sah sesuai dengan dakwaanmu, maka demi Allah aku akan taslim. Tapi jika kamu yang kalah dalil, maka wajib kamu taslim. Dan saya siap tunggu
jangan membuat kisruh sampai umat terpecah belah. Jika mencari kebenaran, ayo, sudah tempat sudah disediakan di Banten, datang apa kabur? Datang apa kabur? Di Rabito datang apa kabur? Sekarang udah nangtang UAS, nangtang Buya Yahya, sebentar lagi di video nangtang saya. Mudah-mudahan segera ada videonya nangtang saya. Amin. Doakan mudah-mudahan segera videonya ada nangtang kepada saya. Amin ya robbal alamin. Jadi saudara, dalilnya dari awal sampai akhir sudah saya lengkapkan di dalam kitab Ihyaul Mauta fi fadli ahli baitil Mustafa wal mawaddati fil qurba. Dari ulama kitab yang sejaman, yang tidak disyaratkan oleh para ulama, atau kitab yang mendekati yang juga tidak disyaratkan oleh ulama tetapi tetap dihadirkan, sampai kepada penutup Imam Yusuf An-Nabhani, Syekhul Rabbani Imam Yusuf An-Nabhani. Tapi tadi 1.000.000 dalil, 1.000 hujah burhan bagi orang yang tetap bukan mencari kebenaran, pasti akan menolak. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, umat kita dijauhkan dari sifat takabur. Amin. Apa itu takabur? Batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tawadhu, yang rendah hati, sesuai dengan hadis Nabi, man tawadhu'a rafa'ahullah, siapa orang yang bertawadhu maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana teman-teman? Sudah disaksikan videonya? Jadi gitu kurang lebihnya teman-teman. Jadi ternyata Imaduddin ini yang dianggap orang alim, mujaddid abad ini, jadi pembaharu Islam di abad ini, adalah dulu seorang pecatan FPI. Masya Allah. Bayangkan teman-teman yang menganggap Imaduddin itu seorang yang alim, yang hebat, sang mujaddid abad ini, dia tidak lebih dari seorang pecatan FPI. Nah kalau teman-teman sama FPI-nya aja nggak setuju, bagaimana dengan pecatan-pecatan yang seperti itu? Itu kan lebih-lebih kan. Begitu kira-kira teman-teman. Saya tidak mau membahas ya tentang kontroversial teman-teman setuju atau tidak dengan front pembela Islam atau front bersaudara Islam, itu saya tidak membahas itu. Tapi intinya ini adalah sejarah, ini adalah historis seorang Imaduddin Utsman Al-Bantani. Jadi begitu teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman ya, apa dan bagaimana Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan itu penting. Itu penting. Ketika kita menjadikan seorang itu rujukan atau bahkan menjadikan seorang itu guru, maka historisnya penting kita pelajari. Jadi jangan sampai seseorang yang cacat di masa lalu ya dijadikan guru oleh kita. Kenapa? Bukannya kita tidak memaafkan, tidak. Tapi seperti Imam Bukhari yang pernah jalani dahulu, beliau tidak mau berguru kepada orang yang sekalipun pernah berbohong, walaupun secuil berbohongnya. Jadi kehati-hatian kita dalam memilih guru itu sangat penting. Dan kita harus tahu siapa, apa, dan bagaimana orang yang kita panuti atau orang yang kita jadikan sosok sebagai guru. Begitu kira-kira. Ya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Makanya teman-teman harus waspada, apalagi di Nahdlatul Ulama, karena sosok Imaduddin ini adalah sosok, kalau kita amati dengan seksama, adalah sosok yang hanya ingin memanfaatkan organisasi untuk menaikkan dirinya, untuk suatu jabatan atau untuk apapun itu demi kepentingan dirinya. Jadi ketika dulu dia masuk ke FPI, dia ingin memanfaatkan FPI untuk dia lebih tinggi lagi posisinya atau kedudukannya atau jabatannya. Begitupun sekarang di Nahdlatul Ulama. Di Nahdlatul Ulama, saya pikir watak-watak seperti itu juga akan sama. Dia akan memanfaatkan Nahdlatul Ulama untuk
tujuannya, untuk ambisinya. Jadi untuk teman-teman Nahdlatul Ulama juga harus hati-hati seperti yang telah dilakukan teman-teman FPI di masa lalu karena sudah mencium aroma yang gelagat yang tidak benar, akhirnya mereka mengambil sikap tegas. Begitupun saya rasa teman-teman pengurus Nahdlatul Ulama, karena kami warga Nahdiyin tentu sangat tidak rela jika NU diobok-obok oleh orang-orang semacam itu. Jadi saya tegaskan di sini agar kita warga Nahdiyin menolak orang-orang semacam Imaduddin Usman Al-Bandani di Nahdlatul Ulama. Itu aja dari saya, semoga ini bisa mencerahkan. Saya pribumi, saya cinta Kiai, dan saya cinta Ba'alawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.